Selamat datang di Cocoklogi Masyarakat. Tempatnya berita, edukasi, dan teorinya di paling terkini. Para hadirin dipersilahkan untuk subscribe dan like channel ini. Selamat mendengarkan, dan selamat menyaksikan. Sebuah kota kecil di California Selatan pada akhir tahun 1920-an diguncang oleh kasus pembunuhan yang dimana para korbannya adalah anak laki-laki. Inilah kasus pembunuhan berantai Waynesville Chicken Coop Murders yang berhubungan dengan hilangnya Walter Collins. Waynesville, nama kota di California yang tidak akan pernah kalian temukan di peta karena kota tersebut sudah menghilang pada tahun 1930. Karena kasus pembunuhan berantai tersebut, warga di sana pun sepakat untuk mengganti namanya menjadi Mira Loma, yang dalam bahasa Spanyol berarti pemandangan dari bukit. Jadi, selama kurun waktu antara 1926 hingga 1928, muncul kasus penculikan dan pembunuhan di Riverside Country terhadap anak laki-laki, di mana jumlah korbannya tidak pernah diketahui. Gordon Stewart Northcott, pria kelahiran 9 November 1006 di Brentwood, Kanada, dan dibesarkan di British Columbia, dia kemudian pindah ke Los Angeles, California bersama kedua orang tuanya pada tahun 1924. Saat remaja, Gordon meminta kepada ayahnya sebidang tanah di Waynesville. Pada lahan tersebut, Gordon mulai membangun peternakan ayam dan sebuah rumah yang dibantu oleh ayahnya, yang dulunya seorang tukang bangunan dan juga seorang keponakan yang bernama Sanford Clark. Semenjak tinggal bersama, Gordon mulai memukuli dan melakukan pelecehan terhadap Sanford. Pada Agustus 1928, kakak perempuan Sanford, Jessie Clark, yang berumur 19 tahun, datang mengunjunginya di peternakan Waynesville. Saat itu, Sanford memberitahukan kepadanya bahwa dia merasa takut dan nyawanya sedang terancam. Pada suatu malam, ketika Gordon sedang tertidur, Jessie diberitahukan oleh Sanford bahwa Gordon telah membunuh 4 anak laki-laki di peternakannya. Sanford mengatakan kepada kakaknya bahwa salah satu anak yang dibunuh oleh Gordon bernama Walter Collins, yaitu anak yang kabar hilangnya muncul dalam koran pada saat itu. Walter yang sudah ditahan selama seminggu lebih oleh Gordon akhirnya dibunuh karena orang-orang mulai banyak mencarinya. Dia juga menceritakan tentang 3 anak lainnya yang dibunuh oleh pamannya yang dibantu oleh ibunya. 1 minggu kemudian, Jessie pun kembali ke Kanada. Jessie memberikan informasi tersebut kepada konsul Amerika di sana, lalu mulai meneruskan laporan tersebut kepada Departemen Kepolisian di Los Angeles. Pada tanggal 31 Agustus, 2 petugas inspektur layanan imigrasi, Judson dan George, datang ke peternakan. Northcott yang sudah melihat dari kejauhan kedatangan mereka, menyuruh Sanford untuk menemui kedua petugas polisi tersebut, atau ia mengancam akan menembaknya. Sementara itu, Gordon dan ibunya, Sarah Louise, justru melarikan diri di saat Sanford menghalangi polisi tersebut selama 2 jam lamanya. Akhirnya, ketika Sanford merasa bahwa agen-agen itu dapat melindunginya, dia memberitahu mereka bahwa Gordon telah melarikan diri ke pohon-pohon yang berjejer di tepi rumahnya. Pada 19 September 1928, Gordon dan ibunya yang melarikan diri hingga ke Kanada berhasil ditangkap di dekat Vernon, Columbia. Sanford menjadi saksi penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan ke-4 anak laki-laki oleh Gordon dengan dibantu oleh ibunya.
Sanford mengatakan bahwa Gordon memaksanya untuk membuang kepala para korbannya dan kemudian membakarnya. Gordon meninggalkan tubuh tanpa kepala tersebut di sisi jalan dekat Puente dan menghilangkan jejaknya menggunakan kalium oksida. Terakhir, ia memerintahkan untuk menghancurkan tengkorak tersebut. Sanford mengatakan kepada petugas bahwa mereka dapat menemukan kuburan di dekat kandang ayam dan di sana terdapat jasad Winslow, bersaudara, dan Walter Collins. Sementara itu, ditemukan juga kapak yang terdapat darah dan rambut manusia. Beberapa tulang juga ditemukan tersebar di seluruh peternakan yang menurut petugas itu adalah tulang laki-laki. Di dalam rumah juga ditemukan peluit, lencana pramuka, dan beberapa pakaian korban. Tetapi anehnya, tidak ada sama sekali barang-barang milik Walter Collins yang ditemukan. Selama kesaksian dari Sanford dan kakaknya Jesse, diketahui bahwa mayat-mayat tersebut telah digali oleh Gordon dan ibunya pada 4 Agustus 1928 sebelum Jesse datang ke peternakan. Mayat-mayat tersebut lalu dibawa ke gurun, tempat di mana kemungkinan besar mereka membakarnya di sana pada malam hari. Bukti yang ditemukan di kuburan itu pun terdiri dari 51 bagian anatomi tubuh. Bukti ini menarik kesimpulan bahwa Walter Collins, dua bersaudara Winslow, dan Alvin Gothea semuanya telah dibunuh. Polisi Kanada menangkap Gordon pada tanggal 19 September 1928 di British Columbia. Mereka juga berhasil menangkap ibunya di Alberta. Keduanya kemudian dikembalikan ke Los Angeles pada 30 November 1928 setelah dokumen ekstradisi selesai. Setelah Sarah dan anaknya dibawa ke Los Angeles, dia mengakui pembunuhan, termasuk pembunuhan yang terjadi kepada Walter Collins. Dia mengatakan telah memberi pukulan terakhir pada anak itu sebelum ia tewas. Selama persidangan, Sarah mengklaim putranya tidak bersalah dan mulai mengarang cerita aneh tentang asal-usulnya seperti Gordon adalah putra tidak sah dari seorang bangsawan Inggris atau bahwa ia sebenarnya adalah neneknya Gordon, sampai mengatakan bahwa Gordon pernah mengalami pelecehan seksual ketika ia masih anak-anak dan lain sebagainya. Pada 31 Desember 1928, Sarah Louise Northcott dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Walter Collins. Dia kemudian dibebaskan kembali 12 tahun setelahnya dan meninggal tahun 1944 di usianya yang ke-75 tahun. Sementara itu, Sanford dinyatakan tidak bersalah karena dia hanya membantu Gordon di bawah ancaman. Pada Desember 1928, polisi membawa Gordon kembali ke peternakan untuk melakukan reka ulang kejadian dan juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat reka adegan itu, Gordon secara lisan mengakui 5 pembunuhan, termasuk 2 bersaudara Winslow, Walter Collins, dan seorang anak laki-laki Meksiko bernama Alvin Gothea. Namun, pada hari itu juga, Gordon merubah kesaksiannya dan mengatakan bahwa ia hanya mengakui 1 pembunuhan dalam sebuah pengakuan tertulis, dan itu adalah pembunuhan terhadap Alvin Gothea. Persidangan Gordon dimulai pada Januari 1929 di Riverside County, California. Sidang dipimpin oleh Hakim George R. Freeman. Dalam persidangan tersebut, Gordon mengaku menyalahgunakan anak laki-laki itu karena dia mencintai anak laki-laki itu. Gordon terlibat dalam pembunuhan Walter Collins. Namun, karena ibunya sudah mengakui perbuatan tersebut dan telah dihukum, persidangan memilih untuk tidak menuntut Gordon. Banyak spekulasi yang beredar selama jalannya persidangan. Diperkirakan bahwa Gordon telah membunuh sebanyak 20 anak laki-laki
Namun disayangkan tidak ada bukti untuk memperkuat spekulasi tersebut. Pada akhirnya negara hanya mengajukan dakwaan terhadap Gordon atas pembunuhan seorang anak Meksiko dan Nelson Winslow. Pada tanggal 8 Februari 1929, persidangan menetapkan hukuman kepada Gordon atas pembunuhan tingkat pertama atas dua bersaudara Winslow dan Alvin Gothea. Hakim Freeman kemudian menjatuhkan hukuman mati. Gordon pun menjalankan hukuman gantung pada 2 Oktober 1930. Pada 1 November 1930, tak lama setelah eksekusi mati Gordon, warga Waynesville sepakat mengubah nama kota itu karena menurut mereka telah banyak publisitas negatif tentang pembunuhan keji yang telah mencoreng nama kota mereka. Itulah asal muasal mengapa kota Waynesville diubah namanya menjadi Miraloma. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Saksikan video-video selanjutnya hanya di Cocok Logi Masyarakat. Bye-bye.